Halo semuanya, kenalkan nama saya Made Reza Yunanda Araujo dari Fakultas Hukum Jana Badra Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang pengertian kriminologi sampai dengan ruang lingkup dari kriminologi. Baik, pengertian kriminologi yaitu dalam arti sempit, kriminologi terdiri dari dua kata yaitu crime dan logos yang artinya kejahatan dan ilmu pengetahuan. Jadi bisa disimpulkan di sini bahwa pengertian dari kriminologi itu yaitu ilmu tentang kejahatan. Kemudian pengertian kriminologi dalam arti yang lebih luas yaitu terdapat juga pendekatan deskriptif, pendekatan sebab akibat, kemudian pendekatan secara normatif. Baik, di sini saya menjelaskan pendekatan secara deskriptif, yaitu menjelaskan pengertian kriminologi dengan cara observasi atau pengamatan tentang bentuk tingkah laku kejahatan, cara kejahatan dilakukan, frekuensi kejahatan pada waktu dan tempat yang berbeda, kemudian ciri-ciri khas pelaku kejahatan seperti usia, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Kemudian perkembangan karir dari seorang penjahat. Lalu, dalam pendekatan deskriptif ini, penelitian tidak boleh dilakukan secara random dan fakta yang diperoleh harus ditafsir supaya mendapatkan pengertian secara umum. Kemudian berdasarkan pendekatan sebab akibat. Di sini dijelaskan bahwa kriminologi berdasarkan hubungan sebab akibat, umpama dan fakta kriminal, maka kriminologi mencari jawaban mengapa kejahatan bisa terjadi atau etiologi kriminal. Kemudian pendekatan secara normatif, yaitu kriminologi sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan berusaha menemukan jawaban tentang kejahatan berdasarkan fakta, sebab akibat, dan kemungkinan lain yang bersifat individual, serta kasus-kasus yang bersifat umum dengan mengumpulkan fakta-fakta umum secara ilmiah. Kemudian di sini ada pengertian kriminologi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sutherland, kriminologi merupakan seperangkat pengetahuan yang memandang kejahatan sebagai fenomena sosial. Kemudian dari Paul Mudikno Mulyadi, kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia. Selanjutnya, dari Mr. Bonger, kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya. Lalu dari Prof. Noah, kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab musabab serta akibatnya. Kemudian dari Ensiklopedia Ilmu Sosial, kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang sebab-sebab perbaikan dan pencegahan kejahatan atau perilaku kriminal. Dalam usaha tersebut memanfaatkan berbagai ilmu pengetahuan. Kemudian ada juga dari Ensiklopedia Indonesia, kriminologi ini merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan penjahat dengan perhatian khusus pada faktor-faktor kepribadian dan keadaan sosial yang dapat menimbulkan kejahatan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang memaparkan juga tentang ruang lingkup kriminologi menurut Walter Serekles. Yang pertama, ruang lingkup kriminologi ini mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan dan cara penanggulangannya, kemudian mempelajari bagaimana kejahatan dilaporkan pada badan-badan resmi dan bagaimana tindakan yang dilakukan menanggapi laporan itu. Kemudian mempelajari perkembangan dan perubahan hukum pidana dalam hubungannya dengan keadaan sosial, ekonomi, politik, serta tanggapan dari masyarakat. Kemudian berusaha untuk memberi penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab kejahatan untuk menuangkan dalam bentuk aliran dan teori. Lalu di sini juga dijelaskan untuk mempelajari secara khusus keadaan para penjahat, membandingkan dengan yang bukan penjahat, seperti seks, ras, kebangsaan, ekonomi, keluarga,
pekerjaan, jabatan, kondisi kejiwaan, psikis, dan lain sebagainya. Dan juga mempelajari daerah-daerah atau wilayah-wilayah dihubungkan dengan jumlah kejahatan dan spesifik untuk kejahatan tersebut dilakukan. Kemudian mempelajari kejahatan-kejahatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, seperti kejahatan inkonvensional. Lalu mempelajari perilaku-perilaku yang sangat erat dengan kejahatan, semisalnya alkoholisme, kecanduan nafsa, pelacuran, perjudian, penggelandangan, serta dan pengemisan. Dan di sini juga mempelajari efektivitas tindakan aparat penegak hukum dan peraturan perundang-undangan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan. Kemudian juga mempelajari kemanfaatan lembaga-lembaga menangkap, menahan, dan menghukum para penjahat. Lalu mempelajari setiap usaha yang dipergunakan untuk mencegah suatu tindak kejahatan. Baik, selanjutnya saya akan menambahkan materi dari ruang lingkup kriminologi. Ruang lingkup kriminologi merupakan proses perundang-undangan, pelanggaran perundang-undangan, dan reaksi terhadap pelanggaran perundang-undangan. Menurut A.S. Alam, terdapat 3 hal pokok ruang lingkup kriminologi, antara lain: yang pertama, proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana. Kemudian etiologi kriminal, yang membahas tentang teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Lalu yang ketiga, reaksi terhadap pelanggaran hukum. Kemudian ada penologi, yaitu ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman. Lalu kriminologi terapan ini mencangkup higine kriminal, yaitu usaha yang memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan. Lalu politik kriminal, yaitu usaha penanggulangan kejahatan di mana kejahatan itu terjadi. Lalu kriminalistik, yaitu ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan penyidikan, teknik kejahatan, dan pengusutan kejahatan. Kemudian setelah pemaparan dari pengertian sampai dengan ruang lingkup kriminologi, sekarang di sini saya akan memaparkan tentang pengertian kejahatan. Jadi di sini menurut Sutherland dan Cressy, pengertian kejahatan ini meliputi ada kerugian dan adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan. Lalu kerugian yang ditimbulkan disebabkan oleh perbuatan yang disebutkan secara jelas oleh undang-undang. Lalu ada perbuatan yang membiarkan terjadinya perbuatan yang merugikan. Kemudian kehendak dari si pembuat. Lalu ada maksud jahat bagi pembuat. Kemudian harus ada hubungan antara pelaku dengan kesalahan. Dan ada juga perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan dalam pemaparan saya kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga bisa bertemu di video selanjutnya. Bye, see you.